kita sudah punya layar monitor, entah itu monitor 24 in, 32 in, 40 in, 50 in, bahkan sampai 65 in, dan yang besar juga bisa ya. Ada satu kita jejer jadi 4, 6, 9, 12 ya. Itu bagaimana sih cara menyatukan gambarnya jadi satu gambar? Kali ini saya mau berbagi tentang perangkat apa saja yang dibutuhkan ketika desa mau membangun sebuah anjungan layanan mandiri dan comment center mini desa. Di desa itu kan banyak sekali layanan administrasi di pemerintahan desa ya kepada warga. Karena jumlah warganya itu mungkin ada yang 2000, 3000. Nah, lantas bagaimana menata kelola data itu? Tentu ini harus dibuat sebuah master data yang tersimpan di hosting, bisa offline bisa online ya, bisa online bisa offline. Nah, hosting ini menyimpan seluruh data kependudukan. Data kependudukan ini bisa kita ambil dari Disdukcapil atau bisa kita lakukan juga pendataan secara mandiri ya. Jadi kita lakukan pemutakhiran dan padanan data di desa gitu. Caranya seperti apa? Ya kita mendatangi satu-satu. Kita memutakhirkan data itu secara langsung ya. Kita datang ke rumah warga atau warganya yang datang ke kantor desa. Nah, anjungan layanan mandiri ini bisa bekerja secara offline, bisa bekerja secara online. Yang offline tentu ini ada di kantor desa. Kalau yang online ini bisa menggunakan handphone. Tentu harus tahap yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan perekaman ulang. Ya capek sih, cuman perekaman ini banyak berguna ya, Anda akan mendapatkan data update penduduk di desa Anda. Jadi kalau di Disdukcapil itu keabsahan dari data itu memang ada di Disdukcapil, tapi update itu adanya di desa. Kenapa? Karena yang tahu siapa yang meninggal, orang yang sudah menikah, orang yang pindah, orang yang datang, kemudian anak yang putus sekolah dan sebagainya. Data itu adanya di desa gitu. Jadi desa sepertinya perlu melakukan pendataan secara rutin ya, entah itu 3 bulan sekali, entah itu 6 bulan sekali. Nah, setelah data dimasukkan ke dalam server atau dimasukkan ke dalam hosting, bisa lokal host, bisa online, ini kemudian dilakukan perekaman ulang. Nah, sehingga nanti warga bisa membuat berbagai surat secara mandiri. Dia bisa datang ke kantor desa atau dia bisa juga menggunakan layanan mandiri itu secara online. Nah, anjungan layanan mandiri ini berfungsi jadi self-service gitu ya. Ini mengajarkan masyarakat kita untuk punya kebiasaan untuk kebiasaan baru untuk mandiri lah ya. Jadi dia login ke dalam sebuah sistem yang di dalamnya ada akun. Jadi setiap warga itu punya profile, punya akun profile yang di dalamnya ada surat masuk, surat keluar, surat pengajuan surat segala macam surat. Bahkan dia juga bisa mengecek apakah dirinya dapat bantuan atau tidak. Nah, anjungan layanan mandiri tadi itu sebagai media saja, sehingga dia tidak perlu mengantri, dia tidak perlu nunggu-nunggu Pak Lurah, nunggu-nunggu Pak Kades. Dia cukup datang, kemudian tempelkan KTP, kemudian nanti dia memilih layanan apa yang dia akan lakukan. Misalnya dia akan membuat surat, mengajukan surat, mengecek bantuan BLT, COVID dan sebagainya, dia bisa lakukan secara mandiri. Nah, kemudian data tadi dari local host atau local server atau hosting itu bisa kita hubungkan secara jaringan ya di lokal area yang lebih besar lagi, di dalam satu RT, dari kantor desa ke RT secara lokalan ya. Kemudian dari lokal server tadi itu kita hubungkan ke layar monitor yang
ke layar monitor. Nah, layar monitor ini bisa kita bikin menjadi sebuah comment center yang terdiri dari beberapa display. Jadi kalau teman-teman pernah lihat ada sebuah comment center mini desa, keren banget ya. Itu udah ngalahin kantor Pak Camat, bahkan kantor desa saat ini udah hampir setara lah ya, dalam tata kelola desanya, tata kelola sistem informasi desanya itu hampir seperti kantor wali kota. Beberapa desa yang sudah menerapkan penataan sistem informasi yang secara terintegrasi dan transparan, dan ini keren banget ya. Nah, peralatan apa saja? Ya, peralatannya simple gitu ya. Ini bisa dibuat dan dirakit sendiri, dan perangkat-perangkatnya bisa Anda cari di toko online. Jadi yang pertama, anjungan layanan mandiri itu peralatan yang dibutuhkan. Satu, Anda membutuhkan yang namanya ini RFID reader. Nah, ini alat ini fungsinya adalah untuk membaca chip yang ada di eKTP. Jadi chip eKTP tadi yang dimiliki kita itu dibaca ke dalam menggunakan alat ini ya. Tentu datanya harus sudah tersimpan sebelumnya ya. Kita lakukan perekaman ulang ini untuk memastikan saja, Jadi alat ini namanya RFID card reader. Ini 13,56 MHz. Kemudian dengan ini pakai USB, ini plug and play. Simple banget cara pakainya. Nah, kemudian ini kita ada KTP misalnya, kita tempelin di sini. Nah, dari sini dihubungkan ke PC. Ya, PC. Jadi ada sebuah PC atau laptop. Nah, kalau kali ini yang biasa kita gunakan saya di Lampung. Jadi di Lampung itu ada 130 desa lokus yang menjadi program pemerintah itu untuk melakukan standar pelayanan minimal berbasis elektronik. Nah, jadi perangkat-perangkatnya kita desain lah seminimalis mungkin gitu ya, yang terjangkau harganya dan mudah dicari alat-alat. Nah, di Anjungan Mandiri itu kita menggunakan sebuah mini PC. Nah, ini mini PC ini keren ya. Ini sudah Core i3. Ini juga mudah didapatkan di toko online dan speknya lumayan luar biasa. Ini memorinya udah 8 GB, kemudian storage-nya 128, networknya sudah ada wifi-nya ya 802.11b dan bekerja di frekuensi 2,4 GHz sampai 5,8 GHz. Kemudian untuk jaringan kabelnya 1000 Mbps. Wow, 1 GB ya. Konsumsi dayanya ini cuman DC 12 volt 3 ampere. Dan ini juga punya internal port yang bisa dihubungkan dengan SATA HDD ya. Itu bisa 500 GB sampai 2 TB. Luar biasa, dan ini OS-nya ada Windows dan ada macam-macam ya serinya ya. Kebetulan saya menggunakan yang Core i3. Nah, ini udah ada Windows-nya, udah ada Office-nya. Ada juga yang menggunakan Raspberry ya, basisnya Linux open source. Nah, seperti apa bentuknya? Ini saya tadi baru dapat kiriman. Jadi PC ini pengganti komputer ya. Konsumsi dayanya dikit. Nah, seperti ini. Oke, ini tombolnya. Kemudian ini buat sound, ini buat Type C, kemudian ini USB. Nah, di belakangnya ini ada port untuk jaringan, kemudian ini ada USB-nya dan HDMI. Oke. Nah, ini bisa Anda cari di toko online, dan ini keren banget, kecil, konsumsi dayanya dan kerjanya udah luar biasa. Kelengkapannya selain ini ada chargernya ya, kemudian kabel HDMI ada 2. Nah, RFID tadi kita hubungkan ke sini nanti. Ini. Jadi baca KTP, kemudian ini terhubung dengan server
localhost ataupun yang online ya. Nah, nanti kebuka datanya. Kalau kita lakukan perekaman sesuai NIK-nya, kita rekam, kita daftarkan ulang. Jadi data-data penduduk itu real time update. Beneran tuh NIK 1 misalnya. Saya David Kurniawan. Ya beneran orangnya saya gitu. Nah, ini memastikan data itu akurat. Kalau ketemu yang sudah meninggal kita update. Nah, di Disduk Capil itu keabsahannya memang yang menerbitkan adalah Disduk Capil, tapi kita harus menyampaikan, memverifikasi kekinian tadi, pemutakhiran data itu. Dan ini penting gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan data yang benar, berapa jumlah penduduk kita, laki-laki, perempuan, usia 17 tahun, anak putus sekolah, segala macam, orang yang lansia, orang yang disabilitas, kemudian jumlah orang yang pekerjaannya petani, hamparan sawahnya berapa luas hektarnya, segala macam. Dan itu bisa didata menggunakan sebuah sistem informasi terbuka namanya OpenSID. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, dari perangkat ini kemudian setelah terhubung ya, dari sini kita hubungkan ke monitor ya buat layanan. Jadi RFID masuk ke mini PC, dari mini PC masuk ke sini. Nah, jadi warga nanti bisa mengecek secara mandiri di ruang layanan mandiri. Jadi dia tidak perlu ngantri, nggak perlu nunggu Pak Lurah ada apa enggak, tanda tangan kelamaan gitu. Sekarang udah bisa dilakukan secara mandiri. Jadi itu gunanya anjungan layanan mandiri, baik berbasis online maupun yang berbasis offline. Nah, setelah itu ada satu, mungkin Anda pernah melihat ya, jika Anda searching browse di Google atau di YouTube, Comment Center Mini Desa. Nah, kita menjumpai itu Comment Center desa ya, monitornya ada yang 4 jadi satu gambar ya, ada yang 6, ada yang 9. Keren-keren sekarang desanya gitu. Nah, membuatnya ada yang bertanya sama saya, bagaimana sih cara menghubungkan 4 layar monitor menjadi satu? Perangkat apa yang digunakan? Ya banyak cara ya. Anda bisa menggunakan PC, Anda bisa menggunakan PC, kemudian menggunakan VGA card yang portnya itu keluarannya 3, ya VGA-nya itu 3, HDMI. Anda menggunakan 2 LAN, 2 VGA, jadi keluarannya 6. Nah, itu bisa Anda gunakan. Atau Anda menggunakan sebuah perangkat. Dan ini perangkat ini penting ini ya, ini dicari-cari nih. Orang nanya-nanya sama saya, karena saya juga baru dapat ini, baru dikirim ya. Seperti ini alatnya. Jadi alat ini berfungsi untuk namanya video controller. Ini untuk menyatukan 4 layar display ya, monitor, bisa yang 24 in, yang 32, yang 43, yang 50 in, 65, terserah mau seberapa besarnya. Jumlahnya itu ada yang 2x2, berarti 2 di atas, 2 di bawah, jadi 4 gitu ya. Ada yang 3x3 berarti 9. Nah, itu tergantung dari kemampuan desa masing-masing. Nah, dari alat itu dengan alat tadi ya, itu kita menyatukan 4 layar monitor menjadi satu gambar, jadi gambar besar. Ada yang nanya, kalau udah kayak gitu fungsinya untuk apa? Ya banyak ya. Jadi Pak Kadesnya itu bisa dihubungkan ke CCTV, bisa melihat data secara real time, bisa buat zoom, ya zoomnya besar. Bahkan ada juga kalau di Lampung ya. Jadi di Lampung itu ada 130 desa itu, kalau udah hari Sabtu malam Minggu itu mini PC comment center mininya itu jadi hiburan. Jadi ditaruh di balai desa, bisa nonton bola ramean gitu ya. Ya cuman karena pandemi jadi agak sulit. Dan itu bisa jadi, kalau zaman dulu itu namanya layar tancap, dan itu keren gitu ya, layar tancapnya. Kalau kenapa nggak pakai LCD aja? Ya kemampuan lumensnya beda ya, resolusinya juga beda gitu. Jadi kalau pakai LCD itu ditembakin, kalau siang susah gitu, nggak bisa lihat gambarnya. Tapi kalau TV mau siang mau malam gambarnya tetap cerah gitu. Nah, perangkatnya video controllernya seperti ini. Jadi alatnya kecil sih, alatnya kecil, ini cuma segini. Nah, inilah yang mengontrol
untuk menyatukan berbagai perangkat tadi, display tadi ya. Jadi kalau kita menggunakan display comment center beneran, kalau Anda searching display comment center, itu bisa satu unitnya besarannya paling 1 meter kali 1 meter, itu harganya bisa 85 juta. Wah, kalau desa bikin comment center beneran menggunakan itu, bisa habis uangnya gitu, cuman untuk bikin comment center ya. Tapi ini kita rakit ya, kita rakit dengan alat-alat yang bisa dicari di toko online, harganya terjangkau dan mudah gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Ini ada HDMI-nya. Nah, dari mini PC masuk ke input video controller, kemudian satu buah HDMI ya. Jadi satu HDMI masuk sini. Kemudian dari sini ini keluar masuk ke 4 TV tadi. Nah, baru kita satukan gambarnya gitu. Jadi ini macam-macam ya, ada yang 2x2, ada yang 3x3, tergantung dari kebutuhan yang ada di desa gitu. Jadi ini disesuaikan saja seperti itu. Nah, alat inilah yang nanti menyatukan layar monitor. Jadi ada yang bertanya buat apa gitu kan? Ya banyak fungsi, banyak sekali fungsinya. Namanya saja comment center sebagai pusat layanan informasi ya, pusat data dan layanan informasi kantor desa. Jadi disitulah semua master data kependudukan, kemudian data geospasial, peta desa, dan itu bisa dibuat sebuah data statistik tentang berapa jumlah, misalnya kita pengen mengetahui berapa jumlah pedagang tahu yang ada di kampung kita, di desa kita, siapa saja NIK-nya, namanya siapa, rumahnya di mana, petanya di mana, itu bisa kita selusuri dan masuk ke dalam sistem tersebut. Jadi kita bisa melihat misalnya satu kampung itu ada sekitar, satu kampung ada 8 dusun, satu dusunnya ada 30 RT, berapa jumlah penduduknya, kemudian bangunan aset-aset desa itu titik lokasinya ada di mana saja, itu bisa kita petakan secara geospasial dalam sebuah sistem, namanya sistem informasi itu namanya OpenSID. Anda bisa browsing di Google ya, atau Anda bisa berkunjung ke github.com/opensid. Nah, di situ sistemnya gratis gitu, Anda bisa download dan Anda bisa install sendiri di localhost Anda. Jadi itu gratisan, tapi kalau Anda mau yang full power ya, fiturnya yang lumayan banyak ya, tentu Anda bisa ambil yang premium, jadi berbayar. Ya, sebenarnya nggak berbayar, itu donasi saja gitu, donasi untuk membantu perkumpulan desa yang mendevelopnya itu agar terus berkembang gitu. Jadi ada satu perkumpulan desa digital terbuka di Indonesia ini yang membuat sebuah produk sistem namanya OpenSID, dan saat ini penggunanya sudah lebih dari 12.000 desa di seluruh Indonesia. Nah, memanfaatkan sistem itu kemudian kita kombinasi dengan perangkat-perangkat tadi yang saya ceritakan, itu kita bisa membuat sebuah anjungan layanan mandiri di desa. Bahkan kita bisa membuat comment center desa yang kita hubungkan juga dengan CCTV. Jadi CCTV-nya itu bisa kita letakkan di beberapa titik, disamarkan seperti lampu jalan kalau malam. Nah, kemudian lampu jalan tadi diberi CCTV, dikasih speaker, dihubungkan ke comment center. Jadi Pak Kades bisa melihat beberapa titik rawan misalnya, dan dia bisa juga menghimbau warganya secara langsung karena di situ ada speakernya. Nah, kan jaraknya jauh-jauh. Lantas bagaimana cara menghidupkannya? Itu menggunakan jaringan wireless. Untuk powernya itu menggunakan solar cell. Jadi seperti di Lampung itu ada di beberapa desa sudah membuat integrasi ya sampai ke RT, CCTV-nya segala macam. Tujuannya untuk apa? Ya kita untuk smart lingkungan, karena itu bisa meminimalis
kejahatan, ya kita juga bisa melihat aktivitas warga, kita bisa menghimbau secara langsung karena ada speakernya. Jadi dari ruang comment center itu Pak Kades bisa melihat aktivitas warga, dia bisa menghimbau selamat pagi warga semua. Nah, dia bisa menghimbau itu karena ada speakernya. Nah, speakernya dihubungkan juga ke dalam lampu jalan tadi itu, lampu jalan pakai photocell ya. Jadi dia kalau secara otomatis Anda nggak perlu harus ngidupin matiin, dia kalau sore menjelang malam dia otomatis nyala. Kalau nanti sudah datang cahaya matahari, dia akan mati lampu photocell itu. Nah, begitu juga yang lain. Baik sobat Kampung Jagoan semua, demikian informasi yang bisa saya bagikan kali ini tentang bagaimana membangun anjungan layanan mandiri dan comment center di desa. Jika informasi ini bermanfaat dan berguna buat kawan-kawan semua, jangan lupa dukung saya untuk terus mengembangkan channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.